Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir bersama di kegiatan yang sudah disampaikan pada pengumuman di sekolah kemarin, yaitu kegiatan in-house training yang menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan program sekolah penggerak. Pak Setio minta tolong di slide-nya nggih, Pak. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya. Pendidikan yang memerdekakan ini sudah beberapa bulan yang lalu di-launching oleh Bapak Menteri kita, Pak Nadiem, bahwa pentingnya pendidikan yang memerdekakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Bapak Ibu, pada pertemuan pagi hari ini, pada materi pendidikan yang memerdekakan, saya akan memulai penjelasan kita, yaitu tentang bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan itu sesungguhnya merupakan refleksi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup dan tumbuhnya budi pekerti. Di mana budi pekerti itu meliputi rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan pernah disertai dengan perintah dan paksaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya filosofi dari pendidikan yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini sesungguhnya merupakan pengewajantahan dari apa yang Bapak Ki Hajar Dewantara sampaikan, yaitu tentang ing ngarsa ing tulodo dan tuturi handayani, ya. Jadi bagaimana kita Bapak Ibu sekalian bisa mengimplementasikan itu semua dalam proses pembelajaran kita di kelas. Lalu bagaimana kemudian pendidikan yang memerdekakan itu bisa kita laksanakan dalam proses belajar di lembaga kita? Kita perlu mengetahui bagaimana profil dari siswa atau peserta didik yang kita inginkan. Minta tolong Pak Setio, slide yang kedua, next. Ya, nah disinilah Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita dalam rangka pendidikan yang memerdekakan itu penting untuk mengenal profil siswa, ya. Apa manfaat dari kita mengenal peserta didik? Yang pertama adalah pengelolaan kelas yang baik sehingga pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum saya lanjut ke pentingnya mengenal peserta didik ini, mungkin saya menyampaikan dulu bahwa dalam memerdekakan, dalam pendidikan yang memerdekakan itu, hal yang perlu kita lakukan adalah bahwa seorang guru itu harus mengetahui profil siswa, ya, bagaimana karakteristik siswa, kultur siswa, budaya siswa, keunikan siswa, lalu bagaimana kodrat siswa. Itu juga seorang guru harus menguasai itu, harus mengenal siswanya, ya. Bagaimana pendidikan itu dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, disinilah kita para guru penting dan harus mengetahui profil siswa kita. Ya.
Nah, di sini saya menyampaikan manfaat mengenal siswa kita atau peserta didik kita. Yang pertama adalah pengelolaan kelas yang baik. Ya, harapannya akan ada pengelolaan kelas yang baik, sehingga dengan pengelolaan kelas yang baik, pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, manfaat yang kedua, mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri didik peserta kita dan mengoptimalkannya. Ya, dengan kita mengetahui potensi yang ada pada peserta didik kita, ya ada yang mungkin peserta didik kita memiliki beberapa kecerdasan intelektual, misalnya contoh ya. Nah, ada yang mungkin siswa kita lebih menonjol pada aspek matematiknya. Ada yang lebih menonjol pada naturalnya. Nah, seorang guru perlu mengetahui itu, termasuk gaya belajar siswa, gitu ya. Nah, yang ketiga, dengan mengenal peserta didik itu, maka tujuan pembelajaran, materi, dan metode yang dirancang benar-benar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sehingga harapannya nanti, anak didik kita itu atau peserta didik kita itu merasakan enjoy dalam proses belajarnya. Mereka tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, ataupun juga ada pengaruh-pengaruh dari luar eksternal dia yang mempengaruhi minat belajarnya. Ya, baik. Yang keempat, dengan mengenal peserta didik, kita bisa mengantisipasi atau mengambil tindakan lebih cepat dan tepat jika terjadi permasalahan dalam belajar peserta didik. Nah, ini juga jika kita melaksanakan atau kita mengenal peserta didik. Bapak Ibu, itu manfaat ya, 4 manfaat dari kita mengenal peserta didik. Lalu sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengenal peserta didik? Nah, minta tolong Pak Setio, next slide yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cara mengenali karakter dan potensi peserta didik. Ya, yang pertama dengan memahami lingkungan sekitar peserta didik. Ya, peserta didik kita itu macam-macam. Ada yang mungkin dari lingkungannya para sekitar pabrik misalnya ya. Itu juga mempengaruhi cara dia belajarnya. Mungkin peserta kita ada yang lingkungannya dari pesisir, itu juga akan mempengaruhi cara belajarnya dia, atau mungkin dia di lingkungan petani misalnya, itu juga akan mempengaruhi. Nah, inilah pentingnya kita memahami lingkungan sekitar peserta didik kita, karena itu juga mempengaruhi daya nalar dan daya pikir dari peserta didik kita. Lalu yang kedua, caranya adalah dengan mengamati peserta didik selama proses belajar. Ya, ini perlunya seorang guru punya semacam anekdot agar kita bisa punya catatan yang detail, faktual, bagaimana perjalanan belajar peserta didik kita. Lalu yang ketiga, mengenali peserta didik lebih dalam. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan interview, dengan kita bermain bersama. Oleh karena itu, pada saat siswa kita atau peserta didik kita istirahat, nah itu jangan anak didik kita dibiarkan mereka bermain dengan teman-temannya. Penting di sini seorang guru juga membersamai mereka tatkala mereka bermain. Perlu juga seorang guru membersamai peserta didik saat peserta didik misalnya melakukan kegiatan aktivitas di sekolah, misalnya beli-beli ya di kantin. Nah, kita bisa mengenali cara komunikasi mereka. Ya. Lalu yang keempat, komunikasi dua arah. Nah, ini pentingnya suatu hari guru perlu untuk dari hati ke hati ya, heart to heart dengan siswa, menanyakan bagaimana tadi kegiatan di kelas, atau bagaimana tadi di rumah mau berangkat sekolah, apa yang dialami di perjalanan. Itu juga hal-hal pembicaraan praktis kecil tetapi santai dan tapi bermanfaat untuk guru mengenali siswanya.
Baik, yang terakhir ya, yang kelima, menyertakan siswa pada program pengendalian diri. Nah, ini bisa kita lakukan di saat siswa melakukan baik ekstrakurikuler maupun program-program kegiatan sekolah yang lain. Misalnya apa ya? Misalnya ada kegiatan outing atau kegiatan proyek. Nah, ini bisa seorang guru mengenali siswa dalam program-program yang itu lebih bisa mengenali diri dari anak didik kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, cara mengenali karakter dan potensi peserta didik. Apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya masih terbatas. Barangkali dari Ibu guru semua bisa menambahkan dengan mungkin menambah wawasan kita, bisa kita googling, browsing di beberapa media sosial, sehingga menambah wawasan kita bagaimana kita bisa mengenali karakter dan potensi peserta didik kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari ini ada presentasi, ada pertanyaan jawab, silahkan mungkin Pak Setio, Pak Budi, atau Bu Eli bisa menanyakan atau bahkan mungkin menambahkan apa yang saya paparkan tadi. Monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Eli, monggo Bu Eli. Jadi Bu Eli, Esren ya. Iya, monggo Bu Eli, ada yang ditanyakan atau menambahkan Bu Eli, jangan tanya. Ada Jadi sedikit biar teman-teman tambah pintar, termasuk saya. Ada sedikit Bu yang menjadi Suaranya tidak masuk, Bu Eli. dalam pertanyaan saya tentang halo. Ya, masuk Bu Eli. Ya. Sinyalnya mungkin buruk, terputus-putus. Iya, betul, terputus-putus Bu Eli. Dengar Bu Tris. Tanya suara saya Putus-putus Bu Eli. bisa Bu didengar Bu? Halo. Oh iya, ini sudah masuk. Ya, kesempatan yang lain. Untuk pertanyaannya tentang ini Bu, untuk mengenali lingkungan belajar siswa atau mengenali apa tadi? Lingkungan tempat tinggal bisa. Siswa. Ya, ada poin ya. itu kalau tidak salah lingkungan siswa, bagaimana cara yang paling tepat atau paling cepat, paling akurat untuk mengetahui itu, mengingat kondisi anak-anak kita kan banyak, kemudian kondisi lingkungannya juga beda-beda. Nah, cara yang akurat dan efektif bagaimana Bu? Itu saja yang saya sampaikan, yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih atas waktu. Bu Eli. Ya, untuk kita bisa mengenal lingkungan siswa kita itu penting. Nah, bagaimana caranya? Pertama sekolah punya data. Ya, sekolah punya data masing-masing siswa kita, dia berada di mana, alamatnya. Nah, itu seorang guru penting ya tahu. Oh, si Budi ini rumahnya kalau misalnya saya di Probolinggo gitu ya. Oh, ini rumahnya di Mayangan. Kalau di Mayangan itu kan daerah pesisir. Nah, bagaimana daerah pesisir itu sangat mempengaruhi. Lalu siswa saya satunya ada dari Bantaran. Nah, Bantaran itu daerah agak gunung tinggi. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu semua datanya kita dapatkan dari TU misalnya ya. Kita perlu tahu, oh ini dari mana rumahnya, alamat siswa. Ya, jadi kita tahu alamat siswa. Lalu yang kedua, caranya untuk menggali itu kita bisa dengan satu hari, walaupun memang ini tidak terlalu untuk bisa ini ya, home visit misalnya, itu juga lebih faktual ya, kita mengetahui, oh ternyata anak saya ini di Mayangan, dia berada di daerah pinggiran karena di daerah Mayangan itu ada wilayah dekat pelabuhan, yang itu luar biasa pengaruh. Kalau di dekat pelabuhan itu, ini Bapak Ibu, ada wilayah daerah ya, tapi nggak terlalu luas itu. Yang di situ sering terjadi ini pendatang dari luar Probolinggo.
misalnya dari Kalimantan, dari mana, dan mereka tuh biasanya hanya beberapa hari di sini di Mayangan. Nah itu kadang-kadang mereka yang sekian bulan di sini itu kadang kawin kontrak, ya. Nah itu mempengaruhi Bu terhadap kondisi putra-putri yang dari perkawinan kontrak itu. Ini mungkin ya, Bu, ya? hal yang baru ya mungkin Bapak Ibu. Saya pernah itu ya di Mayangan itu. Ternyata memang itu mempengaruhi terhadap proses berpikir dari siswa. Nah, kalau kita tahu kondisi seperti ini ternyata memang kebanyakan dari mereka broken home. Karena setelah si ayah kembali lagi ke pulau asal, udah ditinggal itu istrinya dan anak-anaknya pasti sudah ditinggal. Nah, itu di daerah Mayangan itu ada wilayah satu kampung yang seperti itu. Jadi kan luar biasa ya. Kalau ya itu mungkin di Bawean ada nggak ya Bu Eli? Karena sama-sama daerah pesisir ya. Nah itu kalau di Probolinggo ada Bu yang seperti itu. Nah, saya kira itu juga perlu bagi kita mengetahui potensial kondisi kultur ya, kultur dan budaya siswa. Nah itu juga mempengaruhi. Belum lagi secara geografis ada di daerah panas ya, itu juga mempengaruhi. Mungkin mereka sering agak mudah temperamen ya. Saya kira itu mungkin Beli. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan. Alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah sudah jelas ya, alhamdulillah. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu, jika pertemuan kita hari ini sudah jelas materinya, saya sebagai fasilitator mohon maaf jika ada tutur kata atau statement yang kurang berkenan, karena memang saya manusia tempat hilaf, dan jika ada sesuatu yang benar maka sesungguhnya mari kita itu bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum materi ini pertemuan kita tutup, kita berdoa dulu bersama, semoga dapatkan taufik dan rahmat dari Allah. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Terima kasih, selesai. Demikian dari saya, Bapak Ibu, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi